Baik, perkenalkan nama saya Elsa Cahyana Teva dengan NIM 1803030045 dari kelas A semester 6. Pada saat ini saya akan mereview sebuah buku sebagai tugas pertama dari mata kuliah Sosiologi Politik. Bukunya berjudul Ketidakresmian Kemanusiaan Intervensi di Dunia Politik, Penilaian Dampaknya Terhadap Masyarakat Internasional. Baik, yang pertama, teori masyarakat internasional, dasar solidarisme dan pluralisme, struktur internasional dan asumsi normatif. Serikat adalah didefinisikan sebagai tubuh yang memiliki supremasi tentang semua individu dan entitas di dalamnya, wilayah mereka yang mewakili mereka dalam interaksi dengan negara bagian lain. Pertukaran lebih relatif dan mungkin berbeda. Ini tidak berarti bahwa sistem negara mengadopsi setiap kepentingan atau nilai, tetapi setiap negara bagian mencerminkan tentang kepentingan sebuah nilai di mana mereka membentuk masyarakat negara-negara yang membentuk seperangkat kesamaan minat dan nilai. Ini adalah evolusi yang bisa disingkapkan oleh sejarawan, pengacara internasional, dan cendekiawan dari profesi kami. Antara lain, dua kemungkinan alasan berpegang pada pandangan pluralis yang dia fokuskan pada kepentingan sebagaimana mesinnya hubungan internasional daripada nilai-nilai yang diperuntukkan oleh motif selain maksimalisasi atau pemeliharaan kekuasaan, keuntungan, keamanan, dan sebagainya. Yang berikut dasar-dasar teoritis debat HI. Di sini membahas mengenai perdebatan tentang intervensi kemanusiaan. Di sini dapat lihat di materi, yaitu membahas secara garis besar mengenai perdebatan tentang dua sisi HI, yaitu pendekatan progresif dan spektif. Baik, di sini debat intervensi kemanusiaan, membingkai debat intervensi kemanusiaan. Dalam bab ini saya telah menguraikan perdebatan tentang intervensi kemanusiaan sejauh ini. Sumber utamanya adalah sejak tahun 2001 di laporan ICISS. Lihat terbaru produksi BBC pada tahun 2018 yang ditayangkan. Pemikiran IR paling berpengaruh dalam debat ini dapat diidentifikasi beberapa dalam spektrum solidaritas. Baik, di sini sejak diterbitkan tahun 2001, perdebatan asli dan luas telah dipersempit menjadi satu, yaitu tentang R2P. Debat HI menjadi salah satu yang tidak empiris dan disiplin karena melanggar aturannya sendiri. Baik, yang berikutnya adalah intervensi kemanusiaan. Itu non-normatif dan analitis definisi. Definisi intervensi kemanusiaan. Bab ini telah menunjukkan bahwa dalam debat HI ada inti yang sama, definisi HI yang dimiliki oleh sejumlah besar sarjana dan kemungkinan besar pada keduanya sisi loro, dalam pluralisme serta dalam solidarisme. Ya, pada UHI lah yang diapresiasi oleh para solidaris dan pluralis, terutama mengenai dampak terhadap masyarakat internasional. Berbeda fundamentalis secara mental. Inilah alasan utama mengapa diferensiasi ini dimasukkan dalam definisi HI. Baik, seperti yang biasa terjadi dalam perang saudara, keadaan yang ditegaskan kekuasaan pemerintah ditantang atau dibatasi, tidak membatasi pemerintahan untuk mengeluarkan undangan. Datang ke kemanusiaan, saya telah menentukan darurat tarian sesuai dengan konsep R2P asli sebagai kerugian skala besar kehidupan atau pembersihan etnis skala besar. Seperti itu
tidak akan ditentukan oleh numerical atau ambang batas relatif, tetapi dengan pendekatan interpretif. Baik, di sini ada beberapa urutan kriteria pemeriksaan akan diubah sebagai berikut untuk mengurangi beban kerja dan berhenti lebih awal jika kriteria yang tidak terlalu sulit untuk dinilai atau tidak terpenuhi, yaitu yang pertama gangguan bersenjata, yang berikut ada perilaku tidak sah atau pelanggaran prinsip non-intervensi, yang kedua pelanggaran prinsip kedaulatan, yang berikut motivasi kemanusiaan, yang berikut efek bantuan positif, dan dengan atau kemanusiaan besar-besaran. Baik, yang berikut adalah teorema dampak, konkret debat, solidarisme, pluralisme tentang HI. Teorema dampak pertama yang disajikan dalam bab ini adalah KD, keseluruhan nilai. Di sini saya berpendapat bahwa kemungkinan dampak dari intervensi kemanusiaan yang tidak sah pada masyarakat internasional dimulai dengan dua rute. Ini akan mengarah pada langkah 2 untuk meningkatkan pengalihan di antara negara-negara bagian, kemunculan ketidakstabilan, dan dengan demikian aturan hukum yang melemah. Akhirnya dalam langkah 3, masyarakat internasional harus berurusan lagi dengan masalah yang baru saja disebutkan, yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada pemilihan hak. Saya telah mempertimbangkan dua dampak positif potensial yang dapat muncul setelah UHI menjadi sering fenomena, diterima atau bahkan pada perspektif dan pilihan untuk bertindak sebagai keadaan individu yang mungkin jadi incaran UHI. Singkatnya, saya memperhitungkan bahwa cegahan dari pelanggaran hak asasi manusia di masing-masing negara mungkin muncul DKPBB di tingkat internasional, mungkin diperdayakan kembali. Seperti yang ditekankan di awal bab ini, teorema diuraikan di sini memiliki nilai independen. Tidak semuanya akan dipilih untuk operasionalisasi dalam bab 8. Sebelum saya akan datang ke operasionalisasi ini dan meletakkan desain penelitian, di bagian skripsi berikut, pemilihan kesusahan dibuat dengan menerapkan definisi yang telah ditetapkan. Baik, yang berikut tentang praseleksi kasus sistematis. Praseleksi ini adalah menetapkan yang lengkap dan objektif kumpulan data yang memungkinkan untuk mengidentifikasi intervensi kemanusiaan. Ketergantungan pada kasus-kasus yang dibahas dalam debat intervensi kemanusiaan selama ini akan menjadi bias karena kasus-kasus yang diperdebatkan ini bukanlah hasil dari pilihan berdasarkan keseluruhan intervensi kemanusiaan. Baik, seringkali didiskusikan dugaan intervensi kemanusiaan, contohnya di Granada pada tahun 1983, terus ada kasus Haiti pada tahun 1994, dan juga krisis Kongo pada tahun 1960. 50 kasus kemungkinan intervensi kemanusiaan yang dipilih dari 830 militer internasional intervensi dan 883 episode utama kekerasan politik perlu diperiksa lebih detail di langkah berikutnya. Yang berikut adalah hak asasi manusia, rezim ineligibilitas, membandingkan dan menjelaskan dampaknya dari UHI tentang hak asasi manusia. Studi tentang dampak hak asasi manusia dari 4 UHI yang secara kuantitatif analisis dimungkinkan di Lebanon, Uganda, Liberia, dan Kosovo telah menghasilkan kebanyakan dari semua dalam temuan 0. Sedangkan paralelisme dengan perubahan hak asasi manusia, komitmen atas kepatuhan dapat dideteksi studi sampel di Liberia dan Kosovo. Ada penyebab. Selain itu, dalam 2 kasus tersisa, studi sampel tersebut tidak memungkinkan. Secara keseluruhan, dampak UHI mengarah pada pencegahan dari pelanggaran hak
kemanusiaan. Tidak dapat diverifikasi dan harus diantisipasi karena sangat tidak mungkin. Untuk menjelaskan temuan tersebut, saya telah mengambil jalan lain di bab ini secara umum, teori yang diterima dalam penelitian hak asasi manusia. Yang paling penting untuk penelitian ini dampak UHI terhadap SDM adalah paradoks Windows dressing di atas. Jadi sementara itu cukup mudah dan hemat biaya bagi negara untuk berkomitmen dengan ratifikasi perjanjian. Itu jauh lebih sulit dan mahal untuk melakukannya mengubah perilaku SDM yang sebenarnya dari lembaga negara, pejabat negara, dan bahkan nasio hukum final untuk mencapai kepatuhan SDM yang lebih baik. Di luar situasi dicampur tangan, dampak langsung terbaik yang dapat dimiliki UHI dengan pemahaman ini adalah peningkatan komitmen di negara. Persyaratan dampak kedua dengan tindakan musyawarah. Yang paling para UHI salah satu tanpa motivasi tetapi efek positif pada bantuan besar-besaran kemanusiaan darurat dapat memberikan babak baru dalam debat akademisi. Para UHI yang akan menyelamatkan nyawa manusia, tetapi tidak dibenarkan dalam masyarakat internasional atas dasar kemanusiaan, akan kehilangan kesempatan untuk menentang keyakinan motif dalam politik internasional. Itulah yang membuat Kosovos dan Liberia luar biasa. Kemauan untuk menyelamatkan nyawa manusia bertemu dengan keinginan untuk menantang prinsip kedaulatan negara yang telah menyebabkan kekakuannya pada pembangunan di lapangan sejak awal. Kondisi kedua ini merupakan tantangan untuk setiap penganut kepercayaan realis yang ketat. Kekuasaan tanpa argumen tidak dapat berubah dasar-dasar normatif masyarakat. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.